Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, yang berkenan menuntun kami boleh menikmati hidup di hari ini. Kami hendak melaksanakan seluruh aktivitas kami, maka kami menyiapkan waktu, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami menyadari bahwa kami dapat menjalani kehidupan dengan baik ketika kami dituntun oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, supaya firman Tuhan yang diberitakan benar-benar boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dan hidup kami jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-27. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 27 berkata demikian. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia itulah ibunya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan agar bisa menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Sebagai manusia kita sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan, dan kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukannya hanya dengan mengandalkan kekuatan, kemampuan, kepintaran diri sendiri. Dan karena itu yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan. Kita belajar dari Salomo, bagaimana dia meminta hikmat kepada Tuhan. Dia meminta hati yang faham, menimbang perkara supaya dapat menghakimi bangsa Israel yang besar, supaya dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, secara khusus firman Tuhan hari ini dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 27 berisi keputusan hukum yang diambil oleh Raja Salomo atas perkara 2 orang perempuan sundal yang memperebutkan seorang bayi. Kita lihat di sini bagaimana peristiwa ini menjadi bukti bahwa Salomo dalam tuntunan hikmat Tuhan dapat mengambil keputusan dengan bijaksana, menghasilkan keputusan yang tepat, yang benar, dan yang adil. Dengan hikmat Tuhan, Salomo menggunakan pengetahuan yang dia miliki, Salomo menggunakan kepintarannya, tapi juga hati nuraninya, dengan imannya dia bertindak secara benar. Mulai dari kesediaannya menerima kehadiran 2 perempuan sundal yang merupakan gambaran masyarakat kecil. Dia mau mendengar perkataan mereka, argumentasi mereka, dan dengan demikian dia dapat dengan seksama menguji, dia menganalisa, dan dengan berbagai pertimbangan dia bisa mengambil satu keputusan yang tepat, siapa sebenarnya ibu kandung. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hidup di dunia ini diperhadapkan dengan banyak pilihan. Kita juga diperhadapkan dengan banyak persoalan yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Dan karena itu melalui perenungan ini, kita belajar dari Salomo bagaimana dapat mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal yang terutama adalah meminta hikmat Tuhan. Jadi sekali lagi hal yang utama adalah meminta hikmat Tuhan. Karena pintar saja tidak cukup. Salomo dia seorang yang pintar, tetapi dia meminta hikmat Tuhan. Dengan kita meminta hikmat Tuhan, dalam keyakinan percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita untuk menggunakan kepandaian kita, pengetahuan kita, wawasan kita untuk dapat
mengkaji, mempertimbangkan, menganalisa persoalan yang kita hadapi, dan pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Nah, saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, bicara tentang hikmat, tentu itu bukan bicara tentang kekuatan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita tahu hikmat datangnya dari Tuhan. Hikmat bermula dari takut akan Tuhan. Karena itu cara memperoleh hikmat adalah kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Cara memiliki hikmat adalah kita punya keakraban dengan Tuhan. Kita punya kedekatan dengan Tuhan. Kita mengenal Dia dengan benar. Dan dengan memiliki hikmat dari Tuhan, kita meyakini bahwa kita akan dimampukan untuk mengambil keputusan yang akan mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berefleksi dari firman ini mengajak kepada kita semua, mari kita selalu minta hikmat Tuhan. Dengan cara kita rajin berdoa, kita rajin baca firman, kita mau mengambil bagian dalam persekutuan, agar supaya kita benar-benar bisa hidup takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, di mana keputusan yang dituntun oleh hikmat Tuhan akan bermuara pada kebaikan, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa ketika kami mengambil keputusan, kami harus selalu minta hikmat Tuhan, supaya apa yang kami pilih, apa yang kami putuskan dalam hidup, itu benar-benar boleh mendatangkan berkat dalam hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya tidak bertindak gegabah, tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa, tetapi dalam tuntunan Tuhan kami akan selalu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Kami akan mempertimbangkan banyak hal, sehingga setiap keputusan yang kami ambil dalam kehidupan ini benar-benar adalah keputusan yang tepat, yang boleh membawa berkat bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Ketika kami akan melakukan seluruh aktivitas hari ini, kiranya Tuhan akan menolong kami, agar supaya segala sesuatu yang harus kami kerjakan, itu dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ini kami Tuhan yang berdoa sambil bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian di hari ini. Tuhan Yesus akan selalu memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.